Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanif Luda dengan NPM 23050404019. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Dan pada video kali ini saya akan menyampaikan presentasi tugas asesmen akhir semester, yaitu untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek. Presentasi ini akan membahas implementasi aplikasi manajemen produk yang mencakup pemanfaatan konsep OOP seperti inheritance, encapsulation, dan polymorphism. Aplikasi ini dikembangkan dalam dua versi. Yang pertama yaitu dengan berbasis desktop, yaitu menggunakan Java. Yang kedua adalah berbasis web dengan menggunakan PHP serta Bootstrap sebagai tampilannya. Dan melalui aplikasi ini saya berharap dapat menunjukkan penerapan teori OOP yang telah dipelajari selama perkuliahan dalam solusi yang nyata untuk mengelola data produk secara efisien. Dan mari kita mulai ke penjelasan skripnya. Baik, yang pertama kita mulai dari penjelasan database-nya terlebih dahulu. Namun sebelum itu saya akan mengaktifkan SAM-nya dulu. Oh, di sini saya sudah mengaktifkan MySQL-nya sebagai server. Lalu kita ke database-nya saja. Di sini nama database-nya adalah toko online dengan ada tabel 1 yaitu tabel produk untuk menyimpan datanya. Dan di sini strukturnya ada ID, nama, harga, stok, jenis garansi, daya listrik, dan ukuran bahan. Nah, ini ada keterangannya. ID sini bertipe data integer dengan 11 karakter, nama tipe data varchar dengan 225 karakter, harga ini double. Stok ini integer dengan 11 karakter, jenis ini enum ya, yang bisa diisi dengan elektronik ataupun pakaian. Sementara ini ada garansi bertipe data integer dengan nilai 11, daya listrik integer dengan karakter 11, ukuran varchar dengan maksimal panjang 10, dan bahan ini dengan varchar juga dengan maksimal panjang 100 karakter seperti itu. Langsung saja kita mulai ke penjelasan kodenya, yaitu yang pertama kita mulai dari Java. Kita buka NetBeans saja. Oke, ini adalah tampilan Java-nya dan ini adalah project yang saya buat. Saya namai uas_project dan sini sudah terdapat beberapa file ya, beberapa file kelasnya seperti itu. Yang pertama kita mulai dari config saja. Nah, config di sini ini berfungsi untuk mengatur koneksi ke database menggunakan JDBC. Oke, menggunakan JDBC dan file ini sangat penting karena memungkinkan komunikasi antar aplikasi dengan database MySQL yang digunakan untuk menyimpan data produk nantinya. Dan di dalamnya terdapat konfigurasi URL seperti nama, ini nama database-nya ya. Ini tuh online. Nah, dan kedua ada nama pengguna, root, dan yang ketiga ada password. Ini password biasanya kosong, default, jadi saya kosongin. Selanjutnya kita ke kelas produk. Oke, produk di sini. Nah, ini itu kelas merupakan superkelas ya, yang memodelkan nantinya sebagai produk secara umum. Kelas ini memiliki atribut dasar seperti nama, harga, dan juga stok. Ini. Kita mulai ini dari atas ini public class itu untuk mendefinisikan kelas produk sebagai representasi dari suatu produk dalam sistem. Selanjutnya untuk atribut privat untuk menerapkan enkapsulasi ini menggunakan privat in ini ID unik untuk setiap produk ya, nantinya itu random seperti itu, tidak ada yang sama. Dan ada nama produk, harga produk dalam format double, bisa ada desimal nantinya, dan jumlah stok produk nantinya. Ini menggunakan atribut privat di sini. Selanjutnya di sini juga ada konstruktor untuk menginisialisasi objek produk saat dibuat. Dan ini juga ada getter setter untuk setiap atribut agar data tetap terlindungi ya. Untuk ini mengambil nilai ID produk, mengubah nilai ID produk, mengambil nama produk, mengubah nama produk, mengambil harga produk, mengubah harga produk, mengambil jumlah stok produk, dan mengubah jumlah stok produk seperti itu. Untuk kelas ini itu menyediakan yang tadi ya, getter setter ini ya, untuk setiap atributnya yang memungkinkan akses ini dan pengubahan nilai atribut dari kelas lain. Kelas ini digunakan sebagai dasar yang akan diwarisi oleh kelas lain yang memiliki spesifikasi produk tertentu. Itu. Selanjutnya kita ke produk elektronik. Nah, kelas ini produk elektronik. Kelas produk elektronik ini merupakan subkelas dari produk yang mewakili produk elektronik ya. Kelas ini mewarisi semua atribut dan metode dari produk.
Nah, yang sebelumnya saya jelaskan, tetapi menambahkan atribut spesifik seperti daya listrik dan juga garansi, seperti itu. Dengan konsep pewarisan, produk elektronik dapat memanfaatkan kembali logika yang sudah di kelas produk tadi tanpa perlu mendefinisikan ulang atau apa ya? eh mendefinisikan ulang atribut dasar lah, seperti nama atau harga. Kan tadi sudah ada. Jadi di sini tinggal menambahkan yang belum ada saja. Dan di sini kelas produk elektronik adalah subkelas dari produk tadi dengan atribut tambahan khusus ya. Ini atribut tambahnya ada garansi dan juga daya listrik. Dengan konstruktor dan inisialisasi objek elektronik. Nah, dan ini juga hampir sama kodenya seperti yang tadi dijelaskan di kelas produk. Oke, langsung saja kita ke produk pakaian. Oh, ini merupakan kelas dari subkelas ya. Adalah subkelas dari produk seperti itu. Yang dikhususkan untuk produk pakaian saja. Di sini juga terdapat tambahan apa ya? Atribut ya, yaitu ukuran dan juga bahan, yaitu untuk menyimpan ukuran kalau yang bahan untuk menyimpan jenis bahan. Ya, ini ada contohnya, ada katun, denim yang ukuran ada ukuran S, ada M, L, XL dan juga lain-lainnya. Di sini juga terdapat konstruktor untuk menginisialisasi objek produk pakaian. Nah, ini yang bagian ini dan juga ada getter, setter, getter lagi, setter lagi. Lah, hampir sama dari yang tadi. Pewarisan ini digunakan dengan tujuan untuk memudahkan pengelolaan berbagai jenis produk dengan logika yang konsisten dan lebih terstruktur seperti itu. Selanjutnya kita ke produk form. Nah, ini file ini yang akan menangani antarmuka ya, GUI-nya untuk proses tambah dan edit data dari produk. Formulir ini memungkinkan menggunakan memasukkan informasi seperti nama, harga, stok, serta atribut spesifik untuk produk elektronik maupun pakaian. Seperti itu. Nah, ini adalah kode-kodenya ya. Sudah terdapat komentarnya juga untuk menggunakan judul berdasarkan metode, tambah edit, menyesuaikan ukuran, panel header sebagai judul nantinya ini di GUI-nya, dan juga panel utama form input. Nah, di sini ada nama, harga, stok, jenis, garansi dalam format tahun, daya listrik dengan watt, ukuran bahan. Nah, ini bahan sebagai tombol formnya. Selanjutnya di sini ada tombol panelnya ya untuk simpan dan batal, dan juga ada background di sini supaya lebih cantik tentunya. Seperti itu. Nah, komponen GUI ini seperti apa namanya? JTextfile, JCombo Bulk atau JButton ini digunakan untuk menangkap input dari pengguna. Nah, ini yang akan menangkap input dari pengguna ini melalui kode-kode ini. Dan digunakan untuk menangkap input yang sudah saya jelaskan tadi. Dan jika form ini digunakan dalam mode edit, maka data produk akan dimuat secara otomatis dari database. Seperti itu. Selanjutnya, ya intinya ini kalau yang produk form itu untuk menginput dan juga mengedit dan langsung terkoneksi ke database seperti itu. Dan kita ke main. Nah, ini mainframe. Mainframe ini adalah kelas antarmuka utama aplikasi yang menghubungkan berbagai komponen seperti formulir, data, dan juga tabel produk. Mainframe bertanggung jawab untuk menampilkan daftar produk yang tersimpan di database serta memanggil form untuk menambah atau mengedit produk kelas ya. Juga menggunakan pewarisan atau dengan memperluas di frame dari pustaka Swing. Oke, di sini kita sudah menggambar library-nya sebagai pendukung antarmukanya juga, dan juga menambahkan kelas utama aplikasi, deklarasi komponen UI, konstruktor utama, mengatur tema modern karena ini temanya modern, dan ini juga terdapat panel-panel seperti tombol lah. Ada tambah, edit, hapus, refresh, dan juga menentukan tombol ini, warna-warnanya juga. Selanjutnya juga terdapat tabel untuk menampilkan produknya seperti itu. Dan di sini aplikasi juga tidak akan berjalan bila tidak ada namanya library ya. Di sini saya menggunakan library eksternal yang saya download di Google dan saya masukkan ke dalam
ke dalam NetBeans, yaitu di sini ada MariaDB dan juga MySQL. Nah, ini gunanya untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Sedangkan untuk yang flat left, nah ini untuk meningkatkan tampilan antarmuka pengguna sehingga terlihat lebih modern dan lebih profesional. Seperti itu. Kita coba saja program ini, kita run. Dan untuk melihat antarmukanya atau GUI-nya itu, kita run. Klik yang main ini ya. Terus kita run file. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi desktop ini berbasis Java ini yang kita menggunakan flat left untuk antarmukanya sehingga ya lebih modern lah, seperti itu. Dan di sini kita mulai tes saja. Ini adalah data yang sudah saya masukkan sebelumnya dan ini terkoneksi dari database yang tadi sudah saya jelaskan pertama-tama. Kita mulai dari tambah produk. Misal kita tambahkan produk dari yang elektronik saja. Misal kita komputer, laptop saja, laptop Asus. Laptop Asus. Harga 5 juta saja. Harga 5 juta. Oke, harga sudah 5 juta. Selanjutnya stoknya misal 3. Di sini ada pakaian dan elektronik karena ini laptop jadi kita pilih elektronik. Garansi 1 tahun, daya listrik 150 saja. Kita simpan. Nah, di sini ada semacam message. Nah, produk berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Otomatis produk Asus akan berhasil ditambahkan di dalam tabel manajemen produk. Selanjutnya kita coba editnya. Kita edit saja. Klik ini. Kita edit. Nah, kita ganti nih menjadi produk pakaian. Misal kaos. Kaos harga 100.000. Oke. Harga 100.000, stoknya tetap biar 3, kita ubah menjadi pakaian sebagai jenis ini. Kita hapus yang ini karena pakaian ini ada ukuran ya. Ukuran misal kita L dengan bahan katun. Kita edit. Produk berhasil diperbarui. Otomatis ini akan berubah menjadi kaos. Dari yang tadi laptop Asus akan berubah menjadi kaos. Seperti itu. Sekarang kita coba untuk hapusnya. Kita klik dulu mana yang akan dihapus. Setelah itu kita klik hapus di sini. Hapus. Nah, di sini ada konfirmasi. Apakah Anda yakin ingin menghapus produk ini? Nah, ini bertujuan untuk supaya user itu berpikir 2 kali ketika tidak sengaja memencet atau bagaimanapun sehingga dapat dibatalkan. Ketika iya ya tinggal hapus terus yes. Produk berhasil dihapus. Oke, otomatis produk tadi akan terhapus kosong. Dan refresh di sini tujuannya untuk merefresh tampilannya itu supaya terupdate seperti itu. Nah, mungkin itu untuk yang Java, tampilan desktop Java. Selanjutnya kita ke yang menggunakan web atau yang PHP OOP. Oke. Tadi sudah saya jelaskan mengenai database-nya. Langsung saja kita ke kodenya. Di sini saya menggunakan VS Code untuk pembuatan kodenya. Yang pertama, untuk yang web ini langsung kita ke penjelasan di indeks. Nah, ini sudah di indeks ya. Nah, oke. Sebelum indeks, kita ke koneksi dulu saja. Supaya nanti tahu urutannya. Di koneksi. Nah, ini adalah koneksi. Koneksi ini bertanggung jawab untuk mengatur koneksi ke database ya, yang dilakukan menggunakan PDO di sini. Nah, ini adalah kelas database mengelola koneksi dengan query ke database. Properti $crown ini untuk menyimpan objek koneksi ke database, dan di sini juga terdapat konstruktor untuk menginisialisasi koneksi ke database, memuat koneksi dengan PDO ini.
Nah, video di sini untuk memastikan keamanan dan efisiensi ya eksekusi query yang digunakan hampir oleh semua file lain yang berinteraksi dengan database ini nanti menggunakan video ini. Dan ini juga terdapat function ya untuk menjalankan query dengan parameternya seperti itu. Nah, ini juga terkoneksi dengan database yang saya jelaskan di pertama tadi seperti itu. Dan selanjutnya kita ke index. Nah, index ini adalah sebagai tampilan utama ya atau sebagai dashboard yang akan menampilkan daftar produk. Index ini akan menampilkan daftar produk dalam bentuk tabel nantinya. Di sini ada tabelnya. Nah, ini merupakan tabelnya. Nah, dalam bentuk tabel dan produk diambil dari database menggunakan product manager. Dan tabel ini memiliki fitur tombol untuk menambah, mengedit, menghapus produk hingga menjadi pusat pengelola data. Nah, di sini adalah tampilan utamanya dan terdapat beberapa tombol untuk melakukan CRUD. Seperti itu. Nah, ini ada aksinya seperti itu ya. Dan ini kan nantinya akan terkoneksi langsung ke database sehingga real time seperti itu. Selanjutnya kita mulai ke oh ya, di sini saya juga menggunakan Bootstrap ya dan juga CSS. Ini untuk Bootstrapnya saya menggunakan langsung link, tidak menggunakan yang internal, saya menggunakan yang online. Selanjutnya kita ke penjelasan ke tambah. Oke. Ini adalah penjelaskan tambah.php. File ini digunakan untuk menambahkan produk baru ke database dan form yang disediakan menentukan input dinamis berdasarkan jenis produk seperti itu. Ini juga terdapat inputnya. Nah, ini inputnya menggunakan form ya di Bootstrap. Ini input ada nama, harga, stok, jenis. Nah, jenis di sini nantinya berbentuk drop down. Dan sini juga garansi untuk ukuran ini yang pakaian tadi juga berbentuk drop down sehingga mudah digunakan. Nah, di sini juga menampilkan atau menyembunyikan file tambahan ya. Ini menggunakan JavaScript untuk mendapatkan jenis produk yang dipilih, menampilkan file tambahan jika jenis tidak adalah elektronik, menampilkan file tambahan jika jenis yang dipilih. Jadi ketika yang dipilih pakaian, maka yang elektronik tidak muncul. Begitupun sebaliknya seperti itu. Lalu setelah produkan ditambah di sini, nah ini akan dikirim nanti ke langsung ke database-nya dan akan tampil di index.php tadi. Selanjutnya kita ke edit.php. Nah, edit ini berfungsi untuk mengedit data produk yang sudah ada. Data produk diambil berdasarkan ID. Nah, ini ya, berdasarkan ID. Kenapa harus berdasarkan ID? Karena produk diambil ini akan dikirim melalui URL nantinya. Kemudian akan ditampilkan di form untuk diperbarui setelah perubahan disubmit dan data akan diperbarui ke database menggunakan metode save product. Nah, ini adalah kode PHP-nya di sini semuanya lengkap dan di sini adalah tampilan Bootstrap-nya. Nah, di sini sama seperti yang tambah tadi. Yang membedakan adalah fungsinya saja dan di sini ada fungsi-fungsi yang berbeda nih. Ini adalah yang pertama untuk mengambil ID dari parameter URL tadi. Dan jika produk tidak ditemukan dalam database, tampilan pesan akan menunjukkan error. Dan ini produk tidak ditemukan akan tampil ini. Dan untuk menangani form submit untuk memperoleh data produk, ini menggunakan if server request method dengan method post. Dan mengambil data dari from input tadi. Jika produk adalah elektronik, diambil dari garansi dan daya listrik. Dan jika produk adalah pakaian, maka yang diambil adalah ukuran dan bahan. Dan nantinya kalau tidak bila akan bernilai 0 ya. Dan menyimpan perubahan produk ke dalam database. Nah, ini menggunakan save product. Dan akan diredirect ke halaman utama setelah data diperbarui akan atau dipindahkan dari edit.php ini menuju ke index.php. Selanjutnya kita ke hapus. Nah, hapus di sini digunakan untuk menghapus data produk berdasarkan ID juga. Proses penghapusan dilakukan secara langsung di database menggunakan metode delete product dari product manager. File ini memiliki antarmuka pengguna yang langsung. Jadi ada langsung dihapus.
Nih. Tapi nantinya di sini juga akan terhubung dengan indeks. Di sini akan ada konfirmasi untuk hapusnya. Nih. Akan ada konfirmasi. Jadi ketika user tidak sengaja mencet hapus, maka akan muncul nantinya seperti tadi di Java, akan muncul notif atau message, apakah Anda yakin ingin menghapus pesan data ini, seperti itu. Selanjutnya kita ke product manager saja. Nah, ini product manager ini adalah komponen inti yang mengelola logika CRUD ya, seperti create, CRUD, create, update, dan delete. File ini menyediakan metode seperti get, all product, dan save product, dan delete product, serta fungsi sebagai penghubung antar aplikasi dengan database melalui koneksi PHP. Nah, sini adalah file ya sebagai file penting lah di sini, karena di sini juga terdapat function-functionnya ya. Ada function save product untuk menyimpan produk. Di sini ada function function hapus, mengambil produk, seperti itu. Jadi ini nantinya akan terhubung ke file-file yang ada di sini, seperti itu. Selanjutnya ada style CSS. Nah, ini style dan CSS ini yang membuat lebih bagus lah. Bootstrap dan CSS ini akan membuat lebih bagus tampilannya. Nah, di sini yang diubah ada bodinya, backgroundnya diganti warna, dengan fontnya menggunakan Popin, dan konter ini max width-nya ada 1100 px dan seterusnya. Di sini banyak sekali ya. Oke. Selanjutnya untuk yang toko online SQL ini sama seperti yang tadi, yang database yang pertama saya jelaskan itu. Dan langsung saja kita ke tampilannya. Oke, saya sudah mempersiapkan ya tampilannya. Di sini ada localhost, toko online ya tadi namanya. Di yang saya simpan ada toko online dan index.php. Nah, ini adalah tampilan antarmukanya yang pertama. Di sini juga sama datanya karena ini terhubung dengan satu database. Yang pertama ada yang Java itu, yang kedua dan ini itu satu database tapi berbeda antar muka, seperti itu. Oke, langsung saja kita cek saja. Kita mulai dari tambah produk. Nah, ini adalah tampilan tambah produk tadi. Misal kita tambahkan produk ini ya, elektronika, setrika. Harganya 200.000, 200.000, stoknya misal 4, jenis elektronik ya. Ini ada pakaian dan instruksi. Nah, ketika diklik pakaian maka akan yang muncul adalah ukuran dan juga bahan. Dan ketika yang dibeli elektronik maka akan muncul garansi dan daya listrik. Garansi 2 tahun, daya listrik 100 watt. Kita tambahkan produk. Oke, di sini sudah muncul nomor 11. Di sini saya sengaja tidak menampilkan ID karena nantinya tidak akan rapi atau random seperti yang tadi di Java, dan saya ganti dengan nomor saja. Tapi ID-nya masih ada di dalam database tadi. Nah, ini. Setrika 200. Misal kita edit saja. Kita ganti ini menjadi kaos lagi. Kaos. Selanjutnya untuk jenis kita ganti pakaian. Ukurannya kita pilih bisa L, misal kita L. Dan bahan katon saja. Katun. Kita pilih simpan. Otomatis di sini yang nomor 11 di terakhir ini akan berubah menjadi kaos. Oke. Dan untuk yang tahan watt ini akan kosong atau bernilai 0 seperti yang saya jelaskan di dalam database tadi. Oke, selanjutnya kita coba untuk fitur hapusnya. Kita hapus yang kaos ini. Nah, ini akan muncul. Apakah Anda yakin ingin menghapus produk ini? Jika tidak, kita cancel. Kita mulai lagi. Jika iya, kita klik OK. Maka data berhasil dihapus. Jadi antarmukanya sederhana, ini menggunakan Bootstrap dan juga sedikit bantuan dari CSS seperti itu. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya untuk memenuhi tugas asesmen akhir semester ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.